Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in wa ala umur dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan inayahnya kita dapat berkumpul dalam ruang Zoom ini yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Juga sebelum kita memasuki presentasi, kami berterima kasih kepada Pak Rija selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman dan Big Data. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan proyek database kami yang mana datasetnya itu Inventory Management System. Boleh next. Ini anggota kelompok kami ada Dapalistia Muzaki, Firdaus Said Al-Fariji, Muhammad Raihan, Rizky Yadiansyah, dan juga Salwa Nabila. Materi pembahasan dalam presentasi kali ini terbagi menjadi 4, yakni deskripsi dataset, hasil implementasi dataset pada MySQL, daftar pertanyaan, dan juga jawaban pertanyaan. Oke, yang pertama ada deskripsi dataset inventory management system ini. Jadi dataset inventory management system ini adalah kumpulan data yang mencakup informasi terkait manajemen inventory suatu bisnis. Dataset ini terdiri dari beberapa tabel yang saling terkait, yang juga memberikan gambaran tentang produk, transaksi, dan kategori yang ada dalam suatu sistem inventaris. Oke, ini penjelasan detail mengenai tabel-tabel dalam eh, dataset tadi. Jadi yang pertama itu ada tabel branch, di mana terdapat kolom BID atau brand ID untuk memuat ID dari brand itu sendiri, lalu BNAME untuk nama brandnya. Lalu tabel kedua ada kategoris, yang mana mencakup CID atau kategori ID, lalu ada juga kategori name yang merupakan nama dari kategori itu sendiri. Lalu yang ketiga ada customer card, yang mana mencakup data dari customernya, ada card ID, lalu nama, dan juga mobile numbernya. Lalu pada invoice, terdiri dari item number, lalu nama produknya, lalu kuantitasnya atau jumlah dari produk tersebut, lalu net price atau harganya, dan juga transaction ID yang nantinya akan menjadi eh, apa ya relasi ke transaction gitu. Lalu yang selanjutnya ada inventory user, mencakup user ID, lalu nama user, lalu juga password, dan juga terakhir loginnya kapan, dan juga user type atau jabatan dari si user ini. Lalu selanjutnya ada tabel produk, yang mana terdiri dari relasi-relasi atau primary key dari tabel lain, ada produk ID, kategori ID, brand ID, dan juga store ID untuk sebuah nama produk, lalu stoknya, harganya, ditambahkan pada tanggal kapan, dan juga jumlah terjualnya berapa. Boleh next. Selanjutnya ada provide, yang mana terdiri dari branch ID, kategori ID, dan juga diskon. Lalu select produk, terdiri dari card ID dari customer, produk ID, dan juga jumlah yang dipilih. Lalu store, ada store ID, nama store, terus alamatnya, dan juga mobile number yang bisa dihubungi. Dan yang terakhir ada transaction, di mana di sini itu terdapat detail-detail transaction seperti ID-nya, terus total harga, terus pembayaran, terus diskon, terus bagaimana pembayaran itu, metode pembayarannya, dan juga tanggal transaksinya. Boleh di next. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil implementasi dataset pada MySQL. Nah, hasil implementasi di sini merupakan hasil proses untuk menjelaskan kepada user yang akan menggunakan sistem, sehingga user tersebut
dapat merespon apa yang ditampilkan oleh sistem. Nah, hal ini pun menjadi pengembangan sistem karena merupakan sebuah tindakan nyata dari sebuah tahap perancangan dan perencanaan sistem yang akan dibuat dan dijalankan. Nah, dalam pembuatan sistem ini, kelompok kami itu menggunakan data MySQL dengan nama database Inventory Management System yang terdiri dari beberapa entitas penyusun yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada entitas brand, product, provide, inventory user, categories, select product, customer card, store, transaction, dan invoice. Di mana entitas-entitas tersebut ini memiliki masing-masing atributnya di dalamnya dan juga saling berhubungan. Nah, di sini itu kan terdapat hasil implementasi dataset pada MySQL dalam bentuk relation. Gambar ini menjelaskan bahwa entitas brand ini berhubungan atau berelasi dengan entitas produk dan provides, kemudian entitas produk berelasi dengan select product dan meneruskan kepada customer card dan transaction. Nah, transaction ini pun berhubungan dengan invoice. Selain itu, produk juga berhubungan dengan store yang menjadi penghubung juga pada provide serta produk ini berhubungan juga dengan kategoris. Boleh selanjutnya? Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Daftar pertanyaan mudah. Yang pertama, tampilkan jumlah total produk. Dan yang kedua, yaitu tampilkan nama produk dengan stok terbanyak. Dan yang ketiga, berapa jumlah produk yang memiliki harga di bawah 10.000. Dan yang keempat, yaitu tampilkan produk yang memiliki harga paling tertinggi. Dan yang kelima, ada berapa kategori produk. Next. Selanjutnya, yaitu ada daftar pertanyaan sedang. Yang pertama, berapa jumlah produk yang stoknya habis. Dan yang kedua, apakah ada produk yang memiliki harga di antara 10.000 hingga 20.000. Dan yang ketiga, berapa banyak transaksi yang terjadi pada bulan Oktober 2023. Dan yang keempat, berapa rata-rata harga produk pada kategori elektronik. Dan yang terakhir, tampilkan total nilai penjualan untuk setiap produk berdasarkan jumlah terjual dan harga. Next. Dan yang terakhir yaitu daftar pertanyaan sulit. Yang pertama, berapa nilai total penjualan untuk setiap kategori produk. Dan yang kedua, tampilkan produk dengan pendapatan tertinggi. Dan yang ketiga, tampilkan kategori dengan total penjualan tertinggi. Dan yang keempat, tampilkan produk yang memiliki harga tertinggi, namun belum pernah terjual. Dan yang terakhir, tampilkan total nilai penjualan untuk setiap produk berdasarkan jumlah terjual dan harga. Next. Yang selanjutnya akan diperjelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan jawaban pertanyaan dan tadi dengan visualisasi dashboard dan juga di Looker Studio. Nah, di sini untuk halaman pertama, di sini terkait dengan dashboard utamanya. Yang di dalam itu ada beberapa diagram dan juga menu kontrol yaitu menu drop down. Untuk menu drop down itu kami menambahkan terkait dengan transaction date-nya, product name, brand name dan juga kategori name-nya. Lalu selanjutnya ada beberapa diagram terkait dengan diagram garis dan juga diagram tabel dan juga ada diagram lingkaran di sini. Untuk diagram tabel itu terkait dengan informasi produk, lalu untuk diagram lingkarannya terkait dengan jumlah yang terjual, lalu ada diagram garisnya yaitu untuk jumlah transaksi dan juga pendapatan dari setiap transaksi. Nah, untuk yang halaman keduanya ini yang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Untuk pertanyaan mudah yaitu yang pertama terkait dengan berapa jumlah total produksi. Di sini jawaban visualisasinya itu menggunakan diagram berbentuk kartu skor yang isinya yaitu angka dari jumlah produknya. Lalu yang kedua, apa produk dengan stok terbanyak? Untuk produk dengan stok terbanyak ini kami menggunakan diagram tabel yang isinya itu ada produk name dan juga produk stoknya. Lalu yang ketiga, berapa jumlah produk yang memiliki harga di bawah 10.000. Nah, di sini untuk jawaban visualisasinya kami menggunakan sama halnya seperti yang untuk nomor satu, yaitu menggunakan diagram kartu skor dengan isi angkanya itu terkait dengan jumlah produknya. Lalu yang keempat, produk apa yang memiliki harga paling tinggi? Nah, di sini kami menggunakan diagram berbentuk tabel yang isinya itu ada kolom produk name dan juga price-nya berapa. Lalu yang kelima, ada berapa kategori produk. Di sini sama ya, masih menggunakan kartu skor.
yaitu isinya itu terkait dengan jumlah kategorinya. Lalu yang kedua itu ada pertanyaan sedangnya. Untuk pertanyaan pertama itu terkait dengan berapa jumlah produk yang stoknya habis. Nah, di sini karena menanyakan jumlah, sama halnya seperti yang tadi menggunakan kartu skor. Nah, di sini untuk jumlah produk habis stoknya itu 0. Lalu yang kedua, adakah produk yang berharga di antara 10.000 dan 20.000? Nah, di sini kami menggunakan diagram tabel, yaitu isinya ada produk name dan juga price-nya. Nah, di sini untuk produk name dan juga price-nya berkaitan ya dengan pertanyaan tadi, yaitu hanya yang harganya di antara 10.000 dan juga 20.000. Lalu yang ketiga, ada berapa banyak produk transaksi pada bulan Oktober 2018? Di sini sama menggunakan kartu skor, yaitu untuk jumlah transaksinya. Lalu yang keempat, berapa rata-rata harga produk pada kategori elektronik? Nah, di sini untuk jawabannya itu menggunakan query ya yang nanti akan dijelaskan. Nah, untuk rata-ratanya ini jawabannya itu menggunakan kartu skor juga ya. Jadi rata-rata harga elektroniknya itu 24.500. Lalu yang kelima, berapa total nilai penjualan untuk setiap produk? Nah, di sini sama, masih menggunakan diagram tabel. Di sini ada produk name dan juga total penjualannya berapa. Nah, yang terakhir itu ada pertanyaan sulit. Untuk setiap pertanyaan sulit di sini menggunakan diagram tabel ya. Untuk yang pertama ini berapa total penjualan untuk setiap kategori produk. Nah, yang dimasukkan di tabel itu ada kategori ID-nya dan juga total penjualannya. Lalu untuk pertanyaan nomor 2-nya, produk apa yang memiliki penjualan tertinggi? Di sini kami menambahkannya hanya produk name dan juga pendapatannya berapa. Lalu yang ketiga, kategori apa yang memiliki penjualan tertinggi? Di sini berarti untuk yang berkaitan dengan pertanyaan, kami memasukkan kategori ID dan juga total penjualannya. Lalu yang keempat, produk apa yang memiliki harga tertinggi namun belum terjual? Jadi di sini untuk jawaban terkait produk apa, berarti kan yang dimasukkan itu produk name-nya dan juga menanyakan terkait dengan harga tertinggi. Berarti yang dimasukkan adalah price-nya. Jadi untuk di tabel itu ada produk name dan juga price-nya. Lalu yang kelima, berapa nilai total penjualan untuk setiap bulan? Ya, yang kami masukkan berarti kolom bulan dan juga total penjualannya berapa. Boleh next. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada jawaban dengan visualisasi dengan query. Nah, sudah tadi dijelaskan dengan pertanyaan oleh rekan saya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan jika kita melakukan visualisasi dengan melakukan query. Nah, contohnya pada produk harga tertinggi, nah, query-nya kita menggunakan select bintang from produk order by price dengan dex limitnya 1. Lalu ada jumlah transaksi Oktober. Nah, kita query-nya melakukan select count bintang S jumlah transaksi from transaction where month transaction date sama dengan 10 and year transaction date sama dengan 2018. Lalu ketika kita ingin mencari total penjualan kategori, kita query-nya adalah select sheet sama dengan koma sum dalam kurung jumlah terjual bintang price as total penjualan from product group by CID. Lalu selanjutnya ada jumlah kategori. Kita query-nya dengan select count distinct CID as jumlah kategori from produk. Lalu ada jumlah produk di bawah 10.000. Query-nya adalah select count as jumlah produk from produk where price di bawah 10.000. Lalu ada average price. Kita melakukan query average price sebagai rata-rata harga elektronik dari produk. Lalu ada kategori penjualan tertinggi, select ID, sum, as total penjualan from produk by sheet order dari total penjualan dengan dash limitnya 1. Total penjualan setiap bulan, select month, as bulan dari total amount dari total penjualan dari transaksi group by month dari transaction date. Lalu ada jumlah produk, select count as jumlah produk from produk. Lalu produk stok terbanyak dari produk name, produk stok dari produk order dari produk stok. Lalu ada produk tertinggi yang belum terjual, produk name, price from produk where jumlah terjual sama dengan 0, 0
order by price dash limitnya 1. Lalu ada produk pendapatan tertinggi, select product name, jumlah terjual dikali dengan price, S pendapatan from product order by pendapatan dash limit 1. Lalu ada produk di antara 10.000 sampai dengan 20.000. Nah, query-nya adalah select bintang from product where price between 10.000 and 20.000. Lalu ada jumlah produk yang habis stok. Query-nya adalah select count as jumlah produk habis stok dari produk where produk stok yang sama dengan 0. Lalu yang terakhir adalah total penjualan. Select product name, sum jumlah terjual as price as total penjualan from product group by product order by total penjualan des. Oke, boleh di next. Oke, sekian dari kelompok 3 ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.